Perkenalkan, nama saya Deta Rina Regita Putri, NIM 201610101138. Perkenalkan, nama saya Priskila Haryuning Tias Ngantung dengan NIM 212210101054. Perkenalkan, nama saya Tessa Nadia Gaiska dengan NIM 212210101025. Saya Tanaya Asmara dengan NIM 211510501072. Halo, perkenalkan nama saya Cebet Siditi Ariugo dengan NIM 2120101138. Siraman sedudo merupakan upacara ritual yang pelaksanaannya yaitu mandi di air terjun sedudo yang dilaksanakan sekali dalam 1 tahun pada bulan Suro, tepat pada tanggal 1 Suro pada kalender Jawa. Siraman sedudo ini merupakan upacara adat yang berasal dari Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Upacara siraman sedudo merupakan upacara untuk memohon berkah dan keselamatan bagi masyarakat yang ada di Nganjuk. Air terjun sedudo dipercayai sebagai air suci yang memiliki khasiat untuk kesehatan dan keberuntungan. Tradisi siraman 1 Suro ini merupakan salah satu acara wajib untuk masyarakat yang ada di Nganjuk yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Upacara siraman sedudo ini dipercayai sebagai media untuk menghormati para leluhur Desa Ngliman. Saya akan menjelaskan tentang bagian 2, yaitu tentang perbedaan antara dulu dan dengan sekarang dari segi tujuan. Dulunya, upacara siraman sedudo ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas berkat Tuhan yang diberikan pada masyarakat, serta untuk ucapan penghormatan kepada para sesepuh Desa Ngliman atas jasa mereka membukakan Desa Ngliman. Dan pada saat sekarang itu lebih digunakan sebagai objek wisata kepada masyarakat umum. Perubahan tujuan siraman sedudo ini terjadi sejak tahun 1997. Ini terjadi saat adanya Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Perubahan lain yang ada yaitu dari segi jumlah penari dan segi kostum. Kedua perubahan itu lebih mengarah untuk menarik datangnya wisatawan pada saat acara siraman sedudo. Lalu, apakah upacara sedudo ini perlu dilestarikan? Menurut kelompok kami adalah perlu dilestarikan karena upacara sedudo ini tidak mengarah kepada kegiatan penyembahan, melainkan lebih mengarah kepada kegiatan pariwisata. Sehingga upacara sedudo ini tidak berpengaruh kepada kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Nah, pada mulanya tujuan kebudayaan ini menurut Alkitab ada 2. Yang pertama yaitu untuk memuliakan Allah atau secara vertikal dan membantu umat manusia atau secara horizontal. Nah, selama upacara sedudo ini bukan tentang mengarah kepada penyembahan dan lebih mengarah untuk membantu manusia atau secara ekonomi untuk membantu kehidupan manusia dengan menjadikannya objek wisata, upacara sedudo ini perlu untuk dilestarikan. Nah, selain itu, kita sebagai generasi muda harus melestarikan kebudayaan yang ada karena kebudayaan adalah kekayaan yang sangat bernilai, yaitu sebagai peninggalan dari nenek moyang kita terdahulu. Sehingga selama kebudayaan tersebut tidak melenceng dari nilai keagamaan, seharusnya tetap dilestarikan. Relasi iman Kristen terhadap budaya menurut Richard Niebuhr dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah Christ against culture atau bertentangan, yang memandang bahwa kebudayaan manusia pada dasarnya adalah buruk, penuh dosa dan jahat, dan kebudayaan mereka pandang sebagai antitesis atau antitesa iman Kristen. Dan oleh sebab itu, orang Kristen harus membuat terobosan radikal terhadap kebudayaan mereka. Yang kedua, yaitu Christ of Culture atau akomodasi,
yang memandang bahwa kebudayaan pada dasarnya baik dan ada kesetaraan antara kekristenan dan kebudayaan. Dan orang Kristen dapat menemukan Kristus sebagai pahlawan besar dari sejarah kebudayaan, nilai, dan kehidupan kebudayaan mereka. Yang ketiga adalah Christ above culture atau sintesis yang memandang bahwa paling tidak sebagian dari kebudayaan pada dasarnya baik, dan pandangan ini berusaha mensintesiskan atau mensintesakan iman Kristen dengan kebudayaan karena kekristenan walaupun terlepas namun juga berkesinambungan dengan kehidupan sosial dan kebudayaannya. Yang keempat adalah Christ and Culture in Paradox yang memandang bahwa kebudayaan manusia pada dasarnya adalah buruk, yaitu penuh dosa dan jahat. Ini adalah tipe dualitas yang memandang orang Kristen berada dalam ketegangan sepanjang hidupnya antara taat pada dua otoritas, yaitu antara iman Kristen atau kebudayaan, yang tidak saling bersetujuan namun keduanya harus dipatuhi. Yang kelima dan yang terakhir adalah Christ Transformer of Culture yang memandang bahwa kebudayaan manusia berusaha menciptakan kebaikan. Namun karena sekarang telah terinfeksi oleh dosa, maka kebudayaan perlu ditebus dan direstorasi, dan orang Kristen harus berusaha mengubah dan kehidupan kebudayaan untuk kemuliaan Allah. Berdasarkan apa yang telah dibahas, menurut kelompok kami, relasi iman Kristen terhadap kebudayaan yang paling tepat adalah Christ Transformer of Culture, yang memandang bahwa kebudayaan manusia berusaha menciptakan kebaikan. Namun karena dosa manusia, akibatnya semua kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang berdosa pun telah menyimpang dari kehendak Allah dan patut dihakimi oleh Allah. Sehingga manusia tersebut perlu dibaharui dan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi kelompok kami mengenai kebudayaan siraman Sedudo. Nah, sedikit yang bisa saya simpulkan yaitu menurut kelompok kami menyimpulkan bahwa relasi iman Kristen terhadap kebudayaan siraman Sedudo ini adalah Christ Transformer of Culture. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus berkati.